أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar, para penonton, murid-murid DT kelas 6 yang saya cintai dan saya hormati, ya. Karena kita memasuki bulan suci Ramadan yang akan jatuh pada tanggal 1 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 12 Maret tahun 2024 ya. Jadi insya Allah hari Jumat besok kita libur ya. Masuk tanggal 18. Oleh karena itu izinkan Pak Agus untuk memberikan bekal agar kita bisa memasuki, bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan baik dan benar, juga memperoleh pahala dari Allah yang sebesar-besarnya. Ya. Karena ibadah saum itu ya, ibadah yang paling istimewa. Kenapa istimewa? Karena wa ana azibihi, ya. Jadi setiap amal itu untuk dirinya masing-masing. Ila saum, ila soim. Wa ana azibihi. Aku sendiri yang akan berikan surprise pahalanya yang luar biasa, dan juga masuk ke dalam surganya melalui pintu yang khusus, yaitu pintu beburuyan. Pintu ruyan khusus dilalui oleh orang-orang yang saumnya abror, yang saumnya sukses, yang saumnya diterima Allah SWT ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda ya, yang artinya aja, karena semua udah viral, udah tahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang memasuki bulan suci Ramadan, ikut di dalam bulan suci Ramadan ya, tapi ketika habis bulan Ramadan kita tidak memperoleh ampunan Allah, ya, tidak kucap kicep, tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan barokah Ramadan, maka orang itu celaka. Bagaimana kalau ada orang yang jatuh tersungkur? Tahu tersungkur? Jatuh tersungkur kemana? Ke samping, ke belakang, ke depan? Ke depan, tersungkur itu. Ya, kata Rasulullah, tersungkur seseorang ke depan dan hidungnya ke tanah, tersungkur sampai hidungnya kena ke tanah, ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya cilaka gitulah. Cilaka itu bagaikan seperti itu.
Ya. Pernah Pak Agus naik sepeda ya. Naik sepeda malam-malam nggak tahu ada polisi sare. Tuh. Nggak tahu kan, kalau tahu kan direm, di apa? Dipelankan ya. Dan kita itu hati-hati karena tidak tahu, bleng kalau kecepatan tinggi duk gitu dah. Jadi gitu dah. Sepedanya koprol, Pak Agusnya juga nggak bisa nahan. Meskipun tangan ke jalan, tetap hidung itu untung kene wae nya, hidungnya terancur. Jadi tangan yang dahulu cerik gitu. Jadi tangan Pak Agus diurut. Hanya celaka luar biasa, ya, celaka rugi, kerugian yang luar biasa. Orang yang masuk bulan suci Ramadan, ketika Ramadan beres, tidak memperoleh ampunan Allah, tidak memperoleh barokah dari Ramadan. Jadi, Pak Agus akan bertanya pada kalian satu. Amal apa yang khusus dilakukan di bulan Ramadan yang tidak ada di luar bulan Ramadan? Zakat fitrah kan ada zakat di luar bulan Ramadan. Zakat mah. Sahur ada. Kalau saum Senin Kemis kan ada sahur. Taraweh kan ada qiyamul lail, tahajud. Salat tahajud. Salat Id mah tahu tanggal 1 Syawal, ini mah di dalam Ramadan. Taluklah. Mau tahu jawabannya? Ada tiga amalan yang khusus harus dilakukan di bulan Ramadan, tidak boleh di luar. Nah. Puasa pasti Pak, puasa. Jawabannya kalian berarti ada yang cerdas. Betul, yang satu amalan yang khusus harus dilakukan bulan Ramadan adalah saum 1 bulan. Karena tidak ada di luar bulan Ramadan, tidak ada saum sebulan, tidak ada. Ada juga Senin Kemis, Ayabul Bid, saum Daud. Tapi tidak ada yang 1 bulan dilakukan, tidak ada kecuali Ramadan. Itu satu. Yang kedua adalah amalan di bulan yang khusus di bulan Ramadan adalah Lailatul daripada 1000. Jadi yang ke satu tadi apa? Yang ke satu saum sebulan. Full. Itu. Ya. Dengarkan, tidak boleh saum Ramadan hanya 15 hari. Sehari aja tidak saum, gugur, tidak sah saum Ramadannya. Jadi harus full bukan 30 hari, 1 bulan. Karena 1 bulan itu bisa 29, bisa 20. Hari sakit mah kan menang tuh saum. Ia mah membatalkan diri tanpa alasan syar'i, ya. Dan saum itu bukan hanya menghentikan makan dan minum. Jelas kalau makan atau minum dengan sengaja batal saum. Tapi ada lagi yang merusak saum adalah akhlak buruk. Misalnya masih ngomong sok unjang anjing. Masih suka bertengkar. Suka heureuy. Suka nonton tontonan yang tidak benar. Itu ibadah saumnya rusak. Jadi saum itu harus dari sekarang harus bulat etikat. Saya tidak akan banyak berbicara kecuali ngaji Quran. Tidak ada waktu kecuali untuk zikir dan baca Quran. Baca Quran tidak usah bawa Quran. Baca amma yatasaalun anin nabail azim atau abasa wa tawalla dan hafalan-hafalan yang sudah kita hafalkan, baca ketika kita ada waktu. Tidak usah pakai Quran. Ya. Nah, makanya nanti kita akan belajar tahsinul Quran ya, tanggal 19 tanggal 19 ya. Kita pakai video, kita ikuti bagaimana cara tahsinul Quran yang baik. Ya. Karena baca Al-Quran itu harus genaheun, bukan hanya cek urang, cek batur. Bismillahirrahmanirrahim. Genaheun kan cek urang, cek batur mah henteu. Jadi kudu cek urang jeung cek batur.
Ya, enakeun teh. Jadi sekali lagi ya, saum itu harus berhenti dari makan, minum, dan perilaku-perilaku yang jelek. Ya. Tapi Pak Lutz kemarin ngomong al insanu mahalul khoto wa nisyan. Kulu bani Adam khotoun wa khairu khotoin at-tawabin. Setiap anak Adam pasti berlaku salah. Yang baik itu yang sadar atas kesalahannya terus taubat. Betul. Tapi itu jangan dijadikan dalil. Untuk Ramadan harus kita perketat agar kita tidak melakukan kata-kata yang mengandung dosa, perilaku yang mengandung dosa. Semuanya perilaku kita dari pagi hingga maghrib harus amal soleh. Baru itu saumnya benar. Oke? Dan saum itulah yang akan diberikan nilai oleh Allah, yaitu wa an azibihi, aku yang akan memberikan surprise kepada orang itu. Yang kedua, yang khusus apa tadi? Apa ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hitung we ku sorangan, 1000 bulan itu sabaraha tahunan, kurang lebih 80-an. Ya. Urang hirup belum tentu 80 tahun. Ya. Pokoknya jangan ngitung gitu. Pokoknya ya, apabila orang memperoleh satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya, dosa kita hangus semuanya, amal kita banyak dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Rasulullah menunggu di surga. Sabarlah kalian dalam saum itu, sabar untuk tidak berbicara yang kotor, untuk tidak berperilaku yang jahat, yang tidak baik, untuk tidak makan dan minum di siang hari. Aku tunggu di surga. Karena saum itu nisfu sobri, setengah dari kesabaran. Ya. Tidak akan tergoda meskipun kita melihat orang yang sedang makan dengan gulai, dengan sate. No bagi kita. Haram hukumnya makan di siang hari itu. Meskipun makan sate, gulai, haram hukumnya. Ya. Gitu kan? Semangat. Nah, orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar itu bukan begini. Cari malam-malam yang ganjil berdoa. Bukan itu saja. Jadi harus dipersiapkan dari tanggal 1 Ramadan. Dari mulai 1 Ramadan itu, ya itu tadi. Menjaga diri dari kata-kata dan perilaku yang tidak baik. Sehingga sukses apabila orang yang bersih hingga akhir Ramadan, 10 di akhir Ramadan, dia berpotensi besar untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Tapi kalau dari sekarang, jahat, teureun, ngabohong, teureun, berbicara yang kasar, tidak berhenti, nonton game wae tiap hari. Ya, bukan. HP itu sekarang Ramadan mah pakai yang ngaji, sholawatan, baca yang baca Al-Quran, ceramah-ceramah. Kalau kamu mendengarkan atau menyimak ceramah di HP, itu sama dengan tadarus kene, karena di situ ada bacaan Quran, you know. Itu jangan game terus, ya mau Ramadan, udah diagendakan kan nggak sekolah, pagi-pagi game ini. Jangan. Itu kan sia-sia, oke? Sia-sia. Nah, kalau orang dari awal Ramadan saja sudah memperbaiki diri, itu insya Allah dapat 1000 bulan. Ya. Yang ketiga apa tadi? Ada yang tahu nggak? Yang ketiga, di bulan Ramadan itu ada amalan istimewa yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Dihapus dosa-dosanya. Bukan amalan. Dilipat gandakan. Lalu Apa? Nah, ketiga adalah itikaf. Di luar Ramadan tidak ada amalan itikaf. Misalnya saya di bulan Syawal mau itikaf 24 jam di masjid, bukan, itu mah bagadang. Itikaf mah harus di akhir 10 akhir Ramadan. Itikaf itu 24 jam kali 10 hari atau kali 9. Kalau 29 kan, kalau jumlah bulannya 29, 1 bulan berarti 9 hari. Pokoknya mulai tanggal 21 Ramadan hingga akhir Ramadan.
Yang itikaf itu bukan gini. Isya sare di masjid, ubah subuh balik. Bukan itikaf, eta mah bagadang di masjid. Itikaf mah harus siap modal buat makan. Nanti dikirim kan dari rumah. Tidak boleh keluar sama sekali selama 10 hari. Tidak boleh. Ya. Ada yang meninggal dunia juga tidak boleh ikut ke kuburan mengantar, kecuali kalau yang meninggalnya orang tua kita, orang yang kita cintai benar-benar. Tapi kalau orang lain yang meninggal dunia tidak boleh keluar. Kudu sungguh-sungguh di dalam masjid 24 jam. Mau duit? Kan udah bilang 24 jam kali 10 hari itu di masjid, nggak boleh keluar, mau keluar teras juga nggak boleh, harus di masjid. Kalau mandi boleh karena masjidnya ada di toilet. Jadi nggak boleh kita itikaf di masjid biasa anu toilet tempat mandi ulah. Mandi boleh ulah ka ieu mah sering belum. Harus di situ, makan di situ, sholat di situ, baca Quran, ceramah, pokoknya kegiatan yang mendapatkan pahala. Nah, orang yang itikaf itu, ya, apabila dari awal Ramadan sudah baik, insya Allah, kalau waladatu umuhu, apabila meninggal dunia, masuk surga tanpa dihisab. Coba, masuk ke dalam surga Firdaus dengan Rasulullah SAW. Amin. Nah, selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan pada bulan suci Ramadan? Nah, di sini Pak Ustaz sudah catat, ya. Pertama, tadi membanyakan baca Al-Quran. Karena, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, satu huruf, ya, man qara'a Al-Qur'ana harfan, barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf, fahuwa hasanatun, dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu huruf. Kata Nabi, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu alif satu kebaikan, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti alif lam mim 3 kebaikan. Wa kullu hasanatin yudha'afu fi asri amsalihha. Asyara amsalihha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti alif lam mim saja pahalanya 30 kebaikan. Can a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Can bismillah. Kalau apalagi sasurat. Waduh, Masya Allah, pahala itu banyak. Makanya kata Nabi, rugi banget orang yang di bulan Ramadan tidak baca Quran. Dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang akan memberikan syafaatnya 2. Yaitu saum dan Al-Quran. Nanti pada hari kiamat Al-Quran mau nyampaikan kepada Allah, ya Allah, berilah syafaat orang ini. Karena aku, dia tidak tidur malam hari. Dia baca Quran semalaman tanpa tidur. Karena aku, kata Al-Quran, berilah syafaat. Diberi syafaat. Jadi datang saum, ya Allah, dia itu tidak makan dan minum selama sebulan dari pagi sampai maghrib. Karena aku, kata saum, berilah syafaat. Diberi syafaat. Luar biasa. Jadi bursa pahala, bursa ampunan di bulan Ramadan itu. Ya, jadi harus berbahagia, kita didatangi bulan suci Ramadan itu harus berbahagia, jangan sedih. Aing mah ke Ramadan deui. Gitu. Berarti itu iman kan? Makanya tadi Vina membacakan Al-Qur'an dengan si Quinsa kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Orang beriman, yang dipanggil orang beriman atau nabi manusia. Orang beriman tidak ya ayuhan nas, wahai manusia, kutiba alaikumus syam, diwajibkan bagimu. Itu salah. Tapi khusus orang beriman, yang tidak beriman tekudu puasa, tekudu saum, mau diberi pahala. Dek naon teu iman puasa kalapar-lapar dan mau diberi pahala. Kita iman kan? Iman. Hukumnya wajib. Apa tujuan puasa itu? Tujuan saum apa? Soleh, iman, takwa. Takwa. La'alakum takun, agar kalian memperoleh predikat takwa. Ya, kan surga itu diperuntukkan bagi orang yang takwa kan? Uiddat lil muttaqin kan? Ya. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya.
Kedua, di dalam Ramadan itu dengerin. Kalau di luar Ramadan kita kan malas tahajud, ya. Nah, di bulan suci Ramadan tidak boleh dilewatkan. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan yaitu salat qiyamul Ramadan alias tarawih, ya, dengan dasarnya iman dan ihtisab kepada Allah akan diampuni dosa-dosa yang sebelum kamu. Luar biasa kan? Ya, tadi Quran dan saum udah ngasih syafaat, ampunan. Saum itu man shoma Ramadan dan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan mengampuni. Tarawih juga akan mengampuni dan memberikan pahala. Luar biasa ya Allah. Makanya kita berdoa sebelum memasuki Ramadan, Allahumma salimni min Ramadana wa salim Ramadana li wa salimhu minni mutaqabbala. Allahumma salimni li Ramadana wa salimni Ramadana li wa salimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan selamatkan Ramadan buat aku. Dan selamatkan dan terimalah segala amal-amal baikku. Satu lagi, nanti di akhir Syaban ada doa lagi. Bunyinya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, limpahkan awal bulan suci Ramadan ya, untuk kami semua ya, dengan penuh kebahagiaan, kebarokahan, keselamatan, keimanan, keselamatan, keislaman. Tuhanku adalah Tuhanmu. Nah, gitu ya. Itu doanya, nanti ditulis lah. Ya. Nah, kemudian setelah itu di bulan Ramadan itu ya adalah bulan yang ijabah doa. Jangan lupa sering-sering istighfar dan berdoa, karena kata Rasulullah doa yang paling mustajab itu ya ada tiga. Satu, ketika ibadah haji, ya. Kedua, ketika saum. Ketiga, doa yang dianiaya. Tuh. Jadi ketika saum kita banyakkan berdoa, ya. Apa aja yang pantas kita mohonkan kepada Allah, seperti Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan lain-lain, ya. Yang terakhir adalah memperbanyak sedekah. Tuh, ya. Memperbanyak sedekah. Jadi di bulan Ramadan itu ini yang khusus kan. Khusus di bulan Ramadan. Ini yang umum. Yang di luar Ramadan juga ada. Satu tadi teh apa? Yang dilakukan teh tahsin Quran atau tadarus. Ya. Tahsin atau tadarus Quran. Ya, 2 doa, 3 itu sedekah, memperbanyak sedekah, ya. Sedekah itu tidak selalu dengan uang. Kalau ada yang punya uang, sedekah, memberikan fakir miskin, membantu anak yatim dan sebagainya. Dan juga bisa dengan membantu dengan tenaga, ya. Misalnya apa yo? Yang termasuk sedekah dengan tenaga apa? Kerja bakti, apalagi di madrasah, di masjid, ya. Apalagi berbuat baik kepada ibu bapak di bulan suci Ramadan, membantu orang tua di rumah, itu termasuk sedekah juga. Senyum saja sedekah, ya. Nah, jadi diperbanyak karena Rasul juga di bulan suci Ramadan itu lebih banyak sedekah, ya. Demikian ya pembekalan dari Pak Agus untuk memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diberikan kesehatan, diberikan rezekinya juga, ya. Dan tetap istiqomah dalam iman. Ya.
tetap kita semangat untuk ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.